Oke guys, selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya Alfian ZX. Kita akan membahas tentang misteri-misteri, kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram dan kisah-kisah horor yang akan kita bahas di channel ini. Oke, malam ini kita akan membahas tentang misteri rumah bekas pembantaian part 2. Oke. Jadi yang kemarin kita membahas tentang perpindahan dari kota X ke kota Y ya, yang dialami oleh sahabat saya ini. Nah, cerita berikutnya atau kisah berikutnya, menurut penjaga rumah yang merupakan yang menjaga ya, yang membersihkan rumah itu. Rumah ini sudah kosong selama 2 tahun. Tapi di situ ayah dan ibunya tidak banyak basa-basi karena kan merasa dia hoki karena dia telah membeli rumah yang elit ataupun yang kelasnya kelas besar dengan harga yang terjangkau. Sangat berbeda dengan pasaran harga yang ditawarkan oleh teman-teman sebelumnya ya. Yang ditawarkan oleh teman kerjanya ini lebih murah, tapi kondisi rumahnya lebih besar dan berada di kawasan elit ya. Tanpa basa-basi, tanpa banyak alasan, tanpa dia mau tahu apa yang kok bisa kosong selama 2 tahun ini, dia tidak peduli ya. Yang penting dia sudah dapat rumah dan ditempati begitu saja ya. Nah, pada hari pertama saja tinggal di sana, sahabat saya ini sudah merasa tidak nyaman. Ya bagaimana tidak nyaman? Bagaimana mau nyaman kan? Ini rumah kosong 2 tahun tanpa berpenghuni. Nah, apalagi di depan jendelanya di jendela depan kamarnya ini, pas depan rumahnya persis ada pohon besar, tinggi dan lebat. Saya tidak dikasih tahu jenis pohonnya, entah itu pohon beringin atau pohon toge. Oke. Nah, suasana di dalam rumah saja rasa panas dan tidak nyaman. Ya mungkin karena biasanya kan rumah kosong yang lama tidak berpenghuni akan merasa senyap, dingin, dan merasa gelap gitu ya, makanya tidak nyaman ya. Tapi ini hawanya terasa panas. Dan di rumah itu walaupun 2 tahun ditinggal, tapi tidak ada kerusakan apapun di dalamnya. Ya mungkin karena ada penjaganya ini ya, maksudnya ada yang merawat dan membersihkan rumah itu. Nah, walaupun sudah memasang AC ataupun pendingin di dalam rumah ini, tetap hawanya tuh terasa panas dan teman saya ini kegerahan. Nah, pada malam harinya pas dia mau tidur, masih sore, masih jam 9 atau 10 malam ya. Nah, di hari kedua ini di rumah tersebut ya, hal-hal ganjil dan aneh pun dirasakan oleh sahabat saya ini. Seperti suara rintihan anak kecil yang sedang menangis, suara seperti orang turun naik tangga rumah, padahal waktu dicek nih tidak ada apa-apa. Ada suara orang mandi di kamar mandi pun pas dicek tidak ada apa-apa lagi. Akhirnya temanku ini kan panik. Orang tuanya mau membangunkan orang tuanya sedang istirahat di dalam kamar ya, tidak berani karena mungkin takut mengganggu atau gimana. Nah, dia paginya pun dia mau cerita. Ayah ibunya ini kan kerjanya bareng, berangkat bersama-sama pagi, mau cerita mungkin belum kesampaian karena mungkin ayahnya ini terburu-buru karena yang mungkin menyesuaikan kali ya, menyesuaikan
tempat kerja yang baru dari kota X ke Y ini kan mungkin belum terlalu hafal kali ya jalan rutenya. Nah, malam demi malam ini diganggu selama 1 minggu ini, tapi belum, teman saya ini, sahabat saya ini belum berani, maksudnya belum kesampaian untuk bercerita sama ayah dan ibunya ini karena mungkin ya waktunya kali ya. Nah, suara ketukan jendela kamarnya, nah dia sendiri melihat ke dalam kamarnya, disingkap gordennya itu, kelambu jendela rumahnya itu, pas dilihat tidak ada apa-apa. Ya akhirnya dia berdoa begitu saja, udah tidur berdoa. Ya meskipun masih ada gangguan-gangguan begitu, ya teman saya mencoba untuk tidak takut atau tidak down ya. Nah, malam demi malam berikutnya pun gangguan demi gangguan tidak kunjung berhenti sampai di situ saja, bahkan lebih parah dari malam-malam sebelumnya. Ya teman saya ini atau sahabat saya ini tidak pernah bercerita tentang kejadian-kejadian secara detail, hanya saja dia menceritakan tentang garis besarnya saja, seperti yang saya ceritakan tadi. Ada orang mandi di kamar mandinya, tapi di dalamnya tidak ada orang pas dia cek. Begitupun ada yang ketuk-ketuk di jendelanya dia. Dan anehnya, ketuk-ketuk di lantai 2 mau ngapain? Kan rumah tingkat, siapa yang ketuk-ketuk itu? Di dalam rumahnya itu tangga, lantai, tapi bisa berisik kayak suara orang lari-larian anak kecil, suara lari-larian orang dewasa juga, seperti kejar-kejaran. Pas dia tengok juga tidak ada. Ya dia mau menghibur diri juga, orang tuanya kalau sore belum pulang, orang tuanya ini keduanya pergi pagi hari, pulang pun malam hari. Ya begitu pulang pun dia belum pernah cerita tentang kejadian itu selama 1 minggu tinggal di tempat tersebut ya, di rumah yang baru ini. Nah, seminggu kemudian karena tidak tahan dengan apa yang dialaminya ini, akhirnya sahabat saya ini menceritakan kejadian-kejadian itu pada orang tuanya, ayah ibunya ya. Nah, pas lagi weekend, pas lagi hari libur, dia memberanikan diri untuk cerita. Nah, pada awalnya orang tuanya ini, ayah ibunya, tidak ada yang percaya karena kedua orang tuanya ini kan kalau pulang kan langsung istirahat karena mungkin capek juga. Dia pun langsung kasih istirahat ya kalau pulang tuh. Jadi mungkin ya saking capeknya mungkin tidur lelap, dan mungkin juga belum ada gangguan dari penghuni yang ada di rumah tersebut. Nah, karena tidak percaya ini, nah baru nih minggu malam kedua orang tua sahabatku ini mulai diganggu oleh penghuni, arwah gentayangan yang ada di rumah tersebut. Nah, yang pertama digangguin di malam selanjutnya ini adalah ayahnya ya. Ayahnya sahabatku ini. Nah, penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita akan bahas di part 3. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, share, dan bagikan ke media sosial kalian ya. Terima kasih. Selamat malam.